Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat YouTube, kali ini kita berjumpa lagi dalam masalah cara merakit power amplifier ya. Ini dasarnya power ini udah pernah dirakit ya sama teknisi yang sebelumnya, cuman kemarin itu ada sedikit permasalahan, problemnya di mesin sebelah sini ya, sebelah sini. Dasarnya bukan seperti ini ya, tata letaknya bukan seperti ini. Yang satunya sebelah sini, satunya lagi yang kit warna merah ini ada di sebelah sini. Untuk heatsinknya ini ataupun pendinginnya itu ada di jalur tengahnya seperti ini. Nah, di sebelah sini diletakkan satu trafo 20 ampere murni ya, trafo kotak. Jadi karena saya lihat agak sedikit riuh ya, atau sedikit rumit cara memperbaikinya, dikarenakan di sana kita perbaiki cuma satu drivernya yang bermasalah, jadi harus kita bongkar semuanya. Padahal kalau misalnya kita merakit dengan tata letak seperti ini, itu mungkin lebih mudah ya. Kalau misalnya channel ini yang bermasalah, maka tinggal kita lepaskan more ataupun baut yang ada di sini ya. Nanti di belakang sini ada menggunakan kunci T ya. Nah, jadi di sini saya bukan berarti saya sudah mahir banget ya dalam bidang elektronik ataupun bidang merakit power amplifier, tetapi ini saya upload ataupun sedikit penjelasan dari saya khususnya untuk bagi pemula. Nah, di sini yang akan kita pelajari yang pertama cara merakit ya, ataupun tata letaknya. Tata letaknya bebas ya, sembarangan saja. Yang penting mudah di saat mudah diperbaiki di saat ada terjadinya konsleting ataupun kerusakan pada power amplifier yang kita rakit ya. Nah, di sini komponen yang ada saya tambahkan yaitu cuma satu modul auto softar ya. Di sini dulunya dia tidak menggunakan modul auto softar, cuma langsung aja dari sekring ya, dari fuse-nya masuk ke saklar, langsung dikeluarkan ke trafo. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan trafo 20 ampere yang memang bawaannya 20 ampere ya. Ini untuk uji coba saja saya menggunakan trafo 5 ampere biasa ya, 5 ampere yang saya ini copotan ya, copotan dari amplifier. Nah, untuk pengetesan ya ataupun uji coba setelah selesai kita tata letaknya, yang penting sekali adalah sebelum kita kasih supply ataupun tegangan listriknya ataupun voltnya ya, alangkah baiknya kita periksa ulang dulu ya. Kita periksa ulang dulu dari jalur-jalur ataupun kabel yang sudah kita solder ataupun yang sudah kita hubungkan ke komponen yang lainnya ya. Umpama seperti ini kabel yang berfungsi dari modul ataupun dari driver power blazer. Ini power blazer ya, jenis blazer 500 watt ya per channel, menuju ke terminal speaker ya, karena ini output speakernya. Jadi ini kita periksa lagi menggunakan multitester yang sembarang aja ya, analog maupun digital. Nah, setelah itu kalau memang sudah yakin yang bahwasanya instalasinya sudah benar ya, baru diperiksa di bagian elko nya ya. Di bagian elko nya mungkin apakah ada yang kebalik atau bagaimana, untuk menghindari terjadinya konsleting ataupun hal yang tidak kita inginkan, yang pernah kita lihat ya, pernah terjadi, bahkan pernah sampai kebakar ya mesinnya ataupun elko-nya yang meledak. Nah, di sini untuk jenis powernya menggunakan blazer 500 watt per channel. Untuk kit blazer seperti ini
Ini menurut saya sudah lumayan tahan ya, lumayan kuat untuk tegangan di angka 40 sekian volt. Memang di sini maksimalnya ditulis ya, yang ada keterangan di sini di PCB-nya itu 70 volt, tetapi bukan berarti kita harus kasih tegangan sesuai dengan ada keterangan di papan PCB-nya. Tetapi ya setidaknya kita kasih di bawahnya 62 volt ya, ataupun 47. Nah, maka di situ yang harus kita perhatikan lagi ke elko-nya. Nah, di sini karena elko-nya cuma 4 biji ya, 4 biji, walaupun 4 biji ini dengan volt 100 volt per 10.000 mikro, tetapi dari kualitas elko-nya ini kurang bagus ya. Ini elko yang kurang bagus. Mungkin pasarannya kalau di daerah saya ini sekitar 30-35 ribu lah, seperti itu ya, karena ini elko kurang bagus nih. Jadi kalau elko bagus itu kita bisa melihat dari kakinya ya, ini kaki elko ini dia tidak gepeng seperti ini. Kalau gepeng seperti ini jenis elko yang kualitas kurang bagus. Tetapi kebiasaannya itu kalau elko udah bagus, kualitasnya tinggi, dia tetap tidak gepeng seperti ini kakinya ya, dia pendek lagi dan juga runcing kecil ya, tetapi keras ya, tetap dibandingkan yang jenis seperti ini. Nah, supaya tidak terjadi konsleting pada elko, yang harus dilakukan adalah penjamparan elko, tata letak elko nya. Bagaimana caranya supaya elko ini bisa bertahan kuat? Yaitu dengan cara kita hubungkan seperti ini ya, kita hubungkan seperti ini dari minnya ya, min ya, ini min untuk CT kurang ya. Di sini nanti sudah ini untuk kabel CT nya ya, ini CT nya, ini CT kurang dan ini CT plus ya, min dan plusnya. Nah, untuk groundnya dia itu tidak seperti hal pada umumnya kita melihat ininya diputar ke arah kemari ya. Dari min ini di jumper ke plus elko yang sebelah satu lagi, itu akan dijadikan sebagai groundnya, maka keluar dari elko 1 min, dari elko kedua itu plus. Nah, maka dengan cara menghubung seperti ini, daya kualitas elko lebih kuat lagi ya. Nah, di sini yang pertama sekali untuk tegangannya, yaitu ini udah kita kasih nanti akan kita kasih tegangan 47 volt ya. Nah, jadi per channelnya ini, per CT nya ini dia tidak 4 elko, bukan 2 elko ya, tetapi jadinya satu. Ini memang elko nya 4 ya, tetapi 2 ini menjadi satu. Nah, dengan cara penyolderan seperti ini kelihatannya. Nah, untuk groundnya di sini ya, ini untuk groundnya, maka cara penyambungan seperti ini lebih kuat, lebih tahan lagi untuk daya tahan elko nya. Oke, selanjutnya keterangan di penjelasan ya, untuk mensuplai arusnya, DC voltnya itu alangkah baiknya jangan langsung kita kasih trafo yang besar ya, karena di sini kan bawaannya perakitan dari dasar power ini menggunakan trafo 20 ampere. Nanti akan saya ambil ada di luar. Jadi kita tes dulu ya menggunakan trafo yang lebih kecil, yang ampere lebih kecil, dan kita kasih tegangannya itu yang kecil juga ya. Di sini saya suplai arusnya berapa volt ya? Ini ya. Nah, ini kelihatan. Ini ya, ini suplai arusnya white ya, berarti kabel putih hitam putih ya, putih hitam putih, dengan voltnya 14 volt ya, 14 volt CT. Nah, warna kabel putih hitam putih. Nah, ini dia. Nah, ini kabelnya putih ya, putih, dan hitamnya kemana? Ini hitamnya ya. Nah, seperti ini. Jadi ini kenapa kita melakukan cara seperti ini, untuk menghindari ya, untuk menghindari terjadinya kebakar
pada komponen-komponen yang mungkin ada kesilapan dari kita ataupun ada salah pemasangan atau instalasinya. Jadinya kalau kita kasih tegangan yang kecil dulu, maka ini tidak langsung meledak ya. Seperti umpamanya kalau kit seperti ini, driver seperti ini dia dari DC-nya DC 70 volt ataupun terserah lah ya, mau dikasih 47 mau dikasih 32 ya. Jadi dia langsung hubungkan ke skringnya dulu. Di sini ada fuse ya. Nah, dari fuse ini masuk ke kapasitor kapur ya, kapasitor kapur. Nah, masuk ke sini. Sebenarnya kapasitor kapur ini fungsinya hampir sama ya kayak fuse ini ya. Kalau kita menggunakan multitester, dia ini tidak ada hambatan sama sekali ya. Tidak ada hambatan sama sekali, cuman ini fungsinya sama saja kayak fuse. Mungkin kalau kita nggak gunakan fuse, kita jumper di sini, ini bisa jadi sebagai fuse-nya juga. Nah, dari sini dari dari kapasitor kapur ini dia masuk ke transistor final ya. Jadi tegangannya ini dia langsung ya. Kalau misalnya kita supply-nya 47 ataupun 70 volt, dia langsung masuk ke transistor final yang ada di sini 4 digit ya. Mohon maaf blur sedikit ini. Nah, 4 biji menggunakan Sanken ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jikalau kita kasih supply 47 volt dengan daya ampernya di atas 10 ampere ya, ini bisa kebakar apabila ada kesalahan penyambungan atau penyolderan pada instalasinya. Maka untuk pemula alangkah baiknya lebih berhati-hati waktu pengetesan itu. Kalau memang sudah dicek jalurnya sudah benar, maka kasih dulu instalasinya dengan trafo yang kecil. Nah, seperti itu ya. Mungkin bisa bermanfaat buat kita semua. Boleh dikoreksi juga ya, mungkin untuk yang lebih ahli lagi. Saya di bidang ini cuman sebisa saya ya. Oke, sekarang kita akan melakukan uji coba ya. Oke, ini ada keterangan satu lagi. Ini kabel apa bang? Ini adalah kabel terhubung ke dari trafo masuk ke switch ya, ataupun ke saklar ke sini ya. Sini ini AC ya. Ini tegangan AC. Nah, masuklah ke sini. Ini saya jumper untuk pengetesan saja ya. Nanti kalau untuk permanennya kita kasih trafo yang besar. Oke, sebentar saya skip sebentar ya, saya ambil trafo yang bawaannya. Oke, sahabat YouTube, ini dia trafo bawaan dari power amplifier ini yang sudah saya lepaskan dulu karena saya rakit ulang ataupun instalasi ulang tata letaknya. Jadi nanti untuk trafonya ini kita pasang di sini ya. Di sini sudah kita bolongin ya untuk kaki-kakinya ini, untuk kita kasih more. Nah, ini dia seperti yang saya bilang tadi, dia menggunakan trafo 20 ampere. Nah, dengan tegangan paling besar ya di sini 47 volt CT ya. Nah, tetapi yang digunakan 32 volt. Oke. Baik, kalau begitu kita langsung menguji coba menggunakan trafo kecil ini dulu. Nanti baru kita, kalau sudah stabil, kita cek tegangannya menggunakan multitester digital. Di elko nya ya, yang pertama sekali kita cek apakah kiri kanannya ini seimbang ya. Untuk tegangannya keluar dan masuknya juga ya, itu harus dicek, itu penting sekali ya. Dan juga di sini di konektor ataupun di terminal speaker ini wajib dicek menggunakan multitester sebelum dipasangkan kabel speakernya ya. Posisinya seperti ini, jangan dihubungkan dulu ke kabel speakernya. Maka di sini dicek dulu menggunakan multitester ya, apakah di sini keluar tegangan. Kalau umpamanya di sini keluar DC ya, itu berarti ada permasalahan pada komponen ini, karena seharusnya di sini bukan DC ya. Ini hanyalah sebuah out
suara ya, khususnya untuk pengeluaran suara dari mesin driver seperti ini, yaitu speaker ya pada umumnya. Nah, maka yang harus dicek nanti yang pertama sekali di elko nya, kalau tegangannya CT nya sudah normal kiri kanannya, baru dicek ke terminal speakernya. Oke, seperti itu saja. Seperti itu saja. Mari kita lakukan uji coba. Oke, saya ambil kabelnya dulu. Untuk saklarnya kita matikan dulu ya. Nah, di sini sebelumnya, oke, ini telanjang karena ini ground ya. Ini tidak jadi masalah ya. Cuman harus berhati-hati juga ya, jangan sampai ini ya lari ke sana kemari ya. Nah, ini tidak saya kasih isolasi karena ini nanti kita lepaskan lagi. Oke, kita kasih tegangannya dulu, kita colokin coknya dulu. Oke, ini untuk coknya sudah saya pasang. Saya ambil multitester. Oke, seperti ini ya. Kita putar dulu multitesternya di angka 20 ya, DC 20. Nanti kita cek di sini ya. Oke, coba kita hidupkan. Untuk ininya sudah normal semua. Nah, ini untuk powernya sudah hidup ya, udah nyala. Sekarang kita cek di sini. Ini CT-nya ini plus ya, ini plus, yang ini groundnya. Kita lihat tegangannya berapa volt. Ini keluar 19 volt ya, ini 19 volt. Sekarang kita balik ke satu lagi, tadinya sebelah sini ya, sekarang kita balik ke CT min nya ya. CT min nya berarti kita balik juga jarum testernya, kita pasang yang hitamnya di ground elko, di min elko ya. Dan untuk jarum tester warna merah kita pasangkan ke ground. Nah, kita lihat lagi. Oke, normal ya, ini 19 volt ya, normal. Nah, setelah itu kita periksa di terminal speaker. Nah, di terminal speaker ini mungkin sama juga ya multitesternya. Ini kelihatan ya jarumnya ya. Ini saya pasangkan di sini ya, saya colok di sini. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat. Nah, ini kan tidak ada tegangan ya, ini tidak ada tegangan. Ini saya putar volumenya, ini saya fullkan volumenya. Nah, kita lihat dia tidak ada tegangan sama sekali. Nah, apabila kita buka volumenya terus di multitester seperti ini ataupun yang analog, dia keluar tegangan voltnya apakah di angka 9, 10 dan sekian, itu berarti ada permasalahan pada drivernya ya, itu ada permasalahannya, ada salah satu komponen yang short seperti itu ya. Oke, baik, selanjutnya kita matikan dulu ya, kita matikan dulu, kecilin dulu volumenya. Oke, di sini sudah saya pasangkan inputnya ya. Ini saya hubungkan ke head unit ya, saya menggunakan head unit ini ya, untuk mengeluarkan suara dari head unit ini ke power amplifier ini. Nah, di sini ini kabel speakernya kita pasangkan dulu. Ini tidak saya masukin ke ininya ya, lewat ini aja biar praktis aja ya, biar cepat. Nah, seperti ini baru di L ya, ini channel L.
Nah, channel L itu berarti masuknya kabel warna ini ya, hitam ya. Ini hitam. Yang hitamnya berarti channel. Nah, ini driver PCB yang warna hijau. Berarti untuk yang channel R-nya masuk ke driver yang merah ini. Oke, sekarang kita hidupkan. Ini saya pasang speakernya di sini ya. Itu. Saya gunakan speaker kecilnya aja dulu. Sekarang kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Punya ini ya. Oke, ya. Udah mantap. Nah, sahabat YouTube, seperti itulah kira-kira. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Jika memang ada keterangan dari saya yang kurang jelas, mohon dikoreksi dan boleh dikomentar. Mohon dibantu subscribe ya untuk sahabat-sahabat itu semua, like dan juga komen. Sekian, terima kasih untuk kali ini. Di lain waktu kita akan berjumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.